Nah ini juga saya penasaran, masih jadi mahasiswa tapi sudah punya 4 gerai ya. Sebetulnya bagi pemula itu bukan modal. Masalahnya bukan modal, tetapi Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya berada di podcast Jurnal Kawasan ya, luar biasa tempat ini. Hari ini kita kedatangan narasumber. Ada 2 narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Dr. Denny Lesmana, SPD MPDI. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga pemerhati pendidikan di Indonesia tentunya. Yang kedua ada Mas Rohim ya, atau saya sering bilang King Rohim ya. Terkenalnya King Rohim ya. Sebutan dari mahasiswa-mahasiswi STEBI adalah King Rohim, luar biasa. Nah ini beliau adalah masih mahasiswa STEBI Global Muda Cikarang dan sekarang menjadi praktisi bisnis. Baik, sebelum kita mulai, mungkin kenalan singkat dulu nih. Saya pengen kenal singkat dulu dengan pertama Bapak Dr. Denny. Pak Dokter nih, selain di STEBI, aktivitas di luar di mana saja Pak Dokter? ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih Pak Anggi ya sudah mengundang kami di acara Sersan ya. Sersan kita sersan. Kita ngobrol-ngobrol, walaupun kemarin terkait tema, ya tentu kita akan membicarakan tema tersebut. Tadi Pak Anggi nanya aktivitas ya. Aktivitas saya sehari-hari sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian saya juga pengurus di ICMI Kabupaten Bekasi, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Bekasi. Kemudian di ICMI Muda juga. Wah, luar biasa. Seperti itu. Sementara seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi selain praktisi pendidikan, juga di praktisi Ikatan Cendekiawan Muda Indonesia ya, seperti itu. Oke, baik. Ya, selanjutnya King Rohim nih. King Rohim, aktivitas di luar sekarang apa saja King Rohim? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahim, mahasiswa STEBI Global Muda Cikarang. Untuk aktivitas saya sehari-hari selain di kampus, kebetulan dan ini benar-benar betul, saya sedang belajar menjadi pengusaha gitu Bang. Untuk sekarang kita lagi buka outlet takoyaki. Nah, outlet takoyaki ini alhamdulillah baru ada 4, tapi juga ada suppliernya kita yang bentuk juga gitu. Namanya Tokoyana. Tokoyana itu nama suppliernya. Nah, jadi yang pegang ada sendiri tapi kita yang bentuk juga gitu. Ya kegiatan sehari-hari ya usaha tersebut. Luar biasa ya. Nah, selain usaha, saya juga aktif di HIPMI PT, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Kabupaten Bekasi. Kebetulan saya diamanahi menjadi sekretaris umum di HIPMI PT Kabupaten Bekasi. Oke, sekretaris umum. Udah. Ya, itu ya. Iya. Luar biasa. Jadi 2 narasumber kita luar biasa, semua praktisi ya, praktisi pendidikan, organisasi, juga ada mahasiswa yang sudah mempunyai berapa tadi 4 outlet ya. Takoyaki, luar biasa, dan sekarang membuka supplier takoyaki itu sendiri ya. Tokoyaki ya, Tokoyana tadi namanya. Oke. Baik, hari ini temanya kita adalah peran kampus di Indonesia dalam menciptakan ya, atau
menelurkan para entrepreneur muda. Nah, saya pas sekali nih ada praktisi pendidikan, ada mahasiswa yang sedang berbisnis juga ya. Tentunya kita akan berbicara seputar mengenai peran perguruan tinggi itu sendiri dalam menciptakan entrepreneur muda. Iya. Nah, yang kita ketahui ya di Indonesia bahwa untuk salah satu faktor kemajuan suatu negara adalah dilihat dari faktor berapa persen sih pengusahanya. Nah, sedangkan pendidikan ya di Indonesia itu juga salah satu yang menyokong besar ya, mencetak para pengusaha muda itu sendiri. Salah satu bagian penting, organ penting dalam target ya, dalam kemajuan Indonesia itu sendiri. Nah, kira-kira seperti apa nih peran perguruan tinggi khususnya, baik dari sisi pendidik maupun dari sisi mahasiswa itu sendiri? Monggo dari Pak Denny dulu. Ya, terima kasih Pak Anggi. Saya kalau ditanya terkait hal ini selalu semangat sebetulnya, karena kita optimis. Betul apa yang disampaikan tadi Pak Anggi, bahwa indikator keberhasilan suatu negara itu salah satunya adalah dilihat dari jumlah persentase pengusaha. Di Indonesia dari populasi yang ada itu sekarang itu tercatat 2020 kalau tidak salah, itu jumlah pengusaha di Indonesia itu baru 3,16%. Ya, betul. 3,16% dari jumlah populasi. Itu kalau misalnya melihat negara-negara tetangga itu masih jauh kita. Iya. Singapura tuh 7%, Malaysia 6% kalau tidak salah. Apalagi kalau dibandingkan dengan pengusaha negara-negara yang lain. Indikatornya kalau misalnya ingin maju ya bisa dikatakan 30% adalah para pengusaha, para pelaku usaha tentunya. Nah, tentunya Indonesia punya kesempatan yang bagus. Salah satunya adalah peran kampus yang jangan sampai di sebelah matakan oleh pemerintah ataupun oleh pemangku kepentingan, di mana sebetulnya kampus punya peran yang sangat strategis, di mana punya sumber daya yang tentunya jika diolah itu akan menghasilkan para pengusaha-pengusaha. Ya, salah satunya upaya yang perlu dilakukan oleh para pimpinan manajemen di kampus di Bekasi ataupun di seluruh Indonesia adalah bagaimana memperhatikan kurikulum yang ada, sehingga jangan sampai lulusan dari kampus itu hanya pintar dalam sisi akademik. Nah, tentunya pemerintah sebenarnya sudah ada sinyal-sinyal untuk kepada kampus memberikan otonom untuk memperlihatkan ciri khas dari kampus tersebut. Salah satunya adalah adanya mata kuliah dalam kurikulum itu kewirausahaan, atau nama lainnya ada basic life skill atau apapun itu. Apapun namanya, yang penting output atau produk dari kurikulum tersebut adalah mencetak pembisnis. Sehingga kesan sekarang kan yang terjadi adalah ketika mahasiswa lulus menjadi alumni, apa yang terjadi? Mereka tuh kebanyakan adalah mengandalkan ijazah untuk melamar kerja. Itu yang banyak terjadi, sehingga pengangguran di kalangan intelektual itu paling tinggi. Pengangguran S1, pengangguran sarjana itu paling tinggi di Indonesia. Kenapa? Karena mereka mengandalkan ijazah yang mereka miliki untuk melamar kerja. Sebetulnya ini bisa dipangkas dengan menyiapkan SDM yang siap membuka lapangan pekerjaan. Seperti Mas Rohim ini. Artinya apa? Bukan mengandalkan ijazah untuk melamar kerja, tetapi menciptakan peluang kerja bagi orang-orang yang ingin kerja. Itu yang kami harapkan, sehingga ada percepatan di situ. Kampus di situ berperan bagaimana menciptakan kurikulum desain sehingga mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8 itu punya alur yang terstruktur, sehingga lulusan pun tidak setengah matang. Banyak kampus yang saya lihat ya, kalau saya perhatikan, kampus itu ada yang hanya bebas tugas, tanda petik ya. Bebas tugas itu artinya ada mata kuliah kewirausahaan, cuman setengah
setengah matang lah. Hmm. Artinya cuma 2 SKS, itu pun tidak praktek teoritis, sehingga ya tidak kemana-mana. Cobalah didesain dengan hidden kurikulum yang tersembunyi, bagaimana menciptakan terstruktur kurikulum dari semester 1 sampai semester 8 itu ada kaitan antar semester dengan semester selanjutnya, sehingga insya Allah matang. Saya di situ khususnya di kampus kami sedang mencoba seperti itu, dan telah kita coba, bahkan beberapa lulusan termasuk Mas Rohim, saya kira merupakan bagian dari keadaan lingkungan apa namanya di desain, sehingga bagaimana nih lulusan dari STEBI bukan hanya menjadi seorang profesional sesuai dengan bidangnya, tetapi menjadi seorang pengusaha juga. Seperti itu. Mungkin nanti ada pertanyaan lanjutan dari Pak Anggi. Saya kira sementara saya jawab seperti itu, Pak Anggi. Oke, jadi luar biasa. Ini menarik apa yang tadi disampaikan, bahwa pola pendidikan ya, yang penting sebenarnya apa yang tadi dimaksud adalah tidak hanya mementingkan sisi akademis, tapi harus memunculkan sisi kreativitas gitu. Ya, betul. Saya sepakat. Nah, jadi lulusan tidak hanya sebagai job seeker ya, pencari kerja, tapi juga sebagai kreator ya, atau pencipta lapangan kerja. Betul. Nah, kalau melihat dari situ, tapi fenomena ya di Indonesia sekarang banyak, atau kita lihatlah kurikulum secara umumnya gitu kan, bahwa tadi masih banyak hal-hal yang sifatnya mungkin apa ya, tidak praktis gitu kan, tidak bisa langsung dimanfaatkan, teoritis dan seterusnya. Nah, itu kira-kira gimana cara mensolusikannya gitu? Ya, betul Pak Anggi. Jadi masalah terbesar itu adalah di kampus itu desain kurikulum itu kaku. Artinya ketika ingin menciptakan seorang pengusaha, seorang entrepreneur muda, itu betul-betul harus fokus. Seorang manajemen, pimpinan kampus harus mendesain kurikulum sedemikian rupa sehingga antara semester 1 sampai 8 itu saling terkait. Walaupun mungkin bidangnya bidang ekonomi, bidang hukum, bidang apa, itu bisa dikaitkan, sebetulnya bisa ada. Bisa dikaitkan. Mungkin jumlahnya 0 SKS dan sebagainya nggak jadi masalah. Itu nggak jadi masalah. Apalagi sekarang dengan pola Pak Menteri kampus merdeka, saya kira itu bisa saja bisa dilakukan. Bahkan kan prodi A bisa belajar ke prodi B. Prodi A bisa ke prodi C di semester 5 ke atas itu. Artinya dengan pola-pola seperti itu diberikan kebebasan. Apalagi ini yang sudah diberikan sinyal oleh pemerintah, kampus ayo coba berikan sentuhan khusus terkait bagaimana menciptakan seorang pengusaha muda seperti itu. Nah, itu apakah nanti kiranya bermasalah atau tidak gitu kan? Karena tuntutan untuk kurikulum kan yang tadi disebutkan. Betul. Harus ada seperti misal bahasa Indonesia ya, dan lain-lain gitu kan, dan yang itu memang sebenarnya sudah dipelajari sejak lama. Sedangkan nggak mungkin juga kalau misal mahasiswa dengan kurikulum yang sudah banyak mata kuliahnya gitu kan, terus ditambah lagi mata kuliah yang kaitan dengan bisnis. Sebetulnya itu teknis sebetulnya. Kita tidak menghilangkan kurikulum wajib, MKU, mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan dan sebagainya yang silakan nanti didesain. Sebenarnya saya bisa sambil berikan contoh sebetulnya di kampus kami yang telah melakukan. Ada hidden kurikulum yang dilakukan oleh para mahasiswa. Jadi di samping mungkin 18 SKS, ada 0 SKS yang berkaitan dengan bisnis, atau mungkin khusus yang berkaitan dengan bisnis. Kebetulan sekali kan kampus kami itu sekolah tinggi ekonomi dan bisnis Islam. Jadi ada mata kuliah perguruan tinggi yang harus diampu oleh seluruh mahasiswa di setiap prodinya. Nah, kita wajibkan yang itu sebagai pondasinya. Tidak menutup kemungkinan di fakultas lain pun yang bukan bisnis itu bisa diterapkan. Sebenarnya niatnya ada nggak tuh? Tinggal di situ sebetulnya ada atau tidak. Karena Solo tidak akan membuat tidak membebani mahasiswa karena bentuknya 0 SKS plus itu pun nggak teoritis.
nggak teoritis, jadi kita banyaknya praktis, langsung praktek. Contohnya? Misalnya membuat bisnis plan. Bisnis plan. Bisnis plan itu membuat produknya kan sebetulnya proposal. Nah, proposal itu sebetulnya bagaimana mendesain proposal, kemudian sebelum ke proposal pun kita pastikan dulu mau bisnis apa, ke lapangan aja, disuruh ke lapangan. Cari mungkin teknik proyeksi bisnis dan sebagainya ke lapangan, bandingkan bisnis satu dengan bisnis yang kedua dan seterusnya, sehingga mereka paham dulu di lapangan seperti apa. Itu. Jadi kalau misalnya bisa saya contohkan nih, banyak yang jualan cilok nih misalnya. Jualan cilok, jualan gorengan, jualan mie ayam, bakso dan sebagainya itu sudah biasa kan di kita. Tapi apakah seorang mahasiswa tahu nggak keuntungan mereka berapa, kemudian bahan-bahan seperti apa? Saya kira belum terlalu paham. Maka langkah awal itu biar mereka survei ke lapangan dulu nih, tanya, nginep gitu kan di rumahnya, itu nginep, tanya-tanya, pelajari. Cilok satu, bahannya ini. Modalnya segini, dijual segini, omset segini. Oh, dari cilok satu, cilok si A. Nginep lagi ke si B. Cilok B. Cilok B, ini gini, ini gini, ini gini. C, B, misalnya ada 5 cilok perbandingan. Nah, dari 5 cilok itu perbandingan, muncullah langsung ide di kolaborasi antara cilok A sampai E itu, yang 5 itu, sehingga menciptakan cilok yang berbeda. Nah, itu sebenarnya ide-ide ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini Mas Rohim kan jualan takoyaki. Takoyaki itu kan sebetulnya harganya lumayan Mas kalau di supermarket ya. Iya. Kita modifikasi sehingga bisa masuk ke masyarakat kalangan menengah ke bawah. Anak-anak SD bisa beli. Itu artinya kalau mungkin di takoyaki aslinya pakai daging gurita ya. Iya. Kita pakai daging apa? Nah, daging ayam, itu kan bisa, atau ikan atau apa, itu kan bisa disesuaikan. Artinya memodifikasi sehingga namanya tetap sama takoyaki, tapi ide kreatif itu bisa kita turunkan grade-nya dari mungkin sebetulnya kan produk itu ada pasarnya masing-masing. Segmentasi pasar. Segmentasinya ada masing-masing. Ini untuk ini untuk ini. Jadi kita sebetulnya ada pasarnya. Kemarin kan sempat viral juga yang jual coklat apa itu, yang mahal tuh kan, itu kan tetap aja ada yang beli. Walaupun mahal sebenarnya ada pasarnya juga. Segmen masing-masing. Segmentasinya ada. Jangan khawatir. Cuman kebanyakan kita salah dalam segmentasi. Jualan yang kaki bintang 5, ada harga bintang 5 dijual di kaki 5 yang nggak cocok, nggak akan ada yang beli gitu kan. Itu sebetulnya seorang pebisnis, seorang mahasiswa harus bisa berbeda dengan pembisnis yang sudah ada. Bagaimana kemampuan berpikirnya, analisanya lebih jalan. Itu sebetulnya punya hal lebih lah, kemampuan lebih dibandingkan masyarakat awam pada biasanya. Harus memberikan contoh, harus menjadi leader bagi pengusaha-pengusaha yang ada. Oke, seperti itu. Siap, luar biasa ya. Menarik ya, nanti kita lanjut lagi, tapi saya pengen nanya King Rohim dulu nih. Belum ditanya soalnya. Silakan. Ya, Mas Rohim ya. Iya. Tadi bicara sama ya, peran perguruan tinggi. Tentu perguruan tinggi kan ada dari sisi manajemen ya, pengelola, ada dari sisi dosennya gitu kan. Ada dari sisi mahasiswa juga. Nah, menurut Mas Rohim nih yang masih jadi mahasiswa, apa peran mahasiswa nih untuk kemajuan negeri dilihat dari sisi entrepreneur atau bisnis muda? Monggo. Peran kampusnya ke mahasiswa atau peran kita nih? Mahasiswa sendiri, perannya seperti apa untuk tentunya supaya mereka bisa termotivasi nih jadi entrepreneur muda seperti apa? Kalau saya sih punya prinsip ya, ketika kita yang sekolah harus bisa menciptakan pekerjaan untuk mereka yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk sekolah seperti itu. Wah, luar biasa. Sehingga itu menjadi penggerak pada diri saya pribadi agar terus berusaha
bisa menciptakan lapangan kerja. Itu mungkin cita-cita awalnya, sehingga kita berpikir bagaimana nih caranya. Nah, itu kan masuk ke tataran teknis. Seperti itu. Wah, ya luar biasa ya. Ini masih mahasiswa tapi pemikirannya sudah pengusaha banget ya. Nah, ini yang harus dicontoh nih oleh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia khususnya seperti itu. Nah, ini juga saya penasaran, masih jadi mahasiswa tapi sudah punya 4 gerai ya, takoyaki kan. Terus anak buah pasti sudah punya ya. Karyawan sudah punya kan? Ada. Nah, sudah punya karyawan ya, tapi masih jadi mahasiswa. Itu gimana ceritanya? Kok bisa begitu? Jadi ceritanya begini, benar kata Pak Rektor tadi, keterkaitan satu hal dengan hal yang lain, mungkin kalau di kampus satu kurikulum dengan kurikulum yang lain, itu sangat benar. Karena saya hari ini bisa seperti ini bukan tiba-tiba, tetapi dengan pengalaman, dengan mungkin pengetahuan, dan mungkin juga dengan kesempatan. Nah, dari beberapa hal tersebut, mungkin saat ini kombinasi itu terbentuk menjadi satu gitu. Jadi dari semester awal ya, mungkin saat kita kuliah, yang pertama yang muncul di seseorang kan biasanya setiap manusia memiliki rasa penasaran. Nah, rasa penasaran itu perlu dirangsang. Nah, di setiap di kampus, di studi, contohnya ya di semester awal biasanya sering mengadakan seminar-seminar. Itu langkah untuk merangsang seorang mahasiswa bagaimana bisa menjadi seorang pengusaha seperti itu. Nah, kalau saya pribadi ya sebenarnya ini ilmu kolaborasi, ilmu lapangan dan ilmu perkuliahan. Sebenarnya saya membuka usaha ini juga bisa disebut tanpa modal. Kalau banyak orang yang mengatakan dia usaha dari nol, kalau saya dari min. Nah, Dari hutang ya, Mas? ya dari min ya. Kalau nol kan mending Pak, dia sudah ibaratnya netral gitu ya. Kalau saya dari min gitu ya. Jadi saya mengkolaborasikan itu, kebetulan saya jurusan perbankan. Nah, perbankan itu ada salah satu mata kuliah yang mengenai kerjasama namanya mudharabah, syirkah mudharabah gitu. Nah, saya menerapkan itu. Saya membuat konsep dengan skill yang saya miliki. Kemudian memang saya secara finansial tidak memiliki, kemudian saya menggandeng investor atau pemilik modal untuk memodali konsep yang kita bikin tersebut, sehingga ada beberapa investor yang invest saya, sehingga saya bisa mendirikan usaha itu sampai 4 outlet. Jadi kita ada manajemen sendiri. Dari minus ya? Iya. Bukan dari nol lagi, dari minus ya. Nah, itu gimana caranya? Kadang orang kalau sudah dari nol saja sudah untuk ngumpulin semangatnya aja udah susah gitu. Untuk memulainya aja susah. Apalagi kalau dari minus itu gimana ceritanya? Ya itu tadi pengalaman, pengetahuan sama mental juga ya. Misal contoh saya dulu pernah di organisasi, misalnya di BEM, memiliki relasi, itu kan pengalaman. Mungkin sedikit banyak belajar komunikasi, bagaimana bisa menyampaikan gitu. Nah, kemudian pengetahuan saya miliki, saya sampaikan ke investor tersebut. Nah, tidak lupa ya skill saya bisa apa sih kan gitu. Nah, saya pernah dapat ilmu dari salah satu mentor saya waktu KBN, kuliah bisnis nyata. KBN itu apa? Kuliah bisnis nyata. Nah, waktu itu saya sangat ingat sekali bahwa untuk mendirikan usaha itu ambil salah satu latar belakang dari 3 tersebut. Kalau bukan dari pengalaman kerja, salah satunya adalah latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang pekerjaan atau pengalaman kerja, yang ketiga hobi. Nah, mungkin saya ambil yang pengalaman tadi. Jadi saya pernah dulunya belajar ke teman, kemudian saya bisa,
kemudian saya coba mengkolaborasi hal tersebut, ilmu tersebut yang kerja sistem kerjasama, kemudian saya coba sampaikan ke rekan-rekan saya gitu. Tapi termasuk susah nggak? Ada kendala nggak saat memulai itu? Banyak kendala. Misalnya? Kendala ya, misalnya Ini mungkin untuk berbagi pengalaman ya Iya. ke yang lain. kalau kendala, jadi gini, pengusaha itu, kata dosen ya, kata dosen ini mah, pengusaha itu 95% itu mindset, kemudian 5% itu skill. Nah, di dalam mindset itu mungkin ada juga mentalitas, terbentuknya mentalitas. Nah, ketika ada kendala, disitulah mentalitas kita terbentuk. Nah, kalau ditanya kendalanya apa, yang jelas waktu itu saya itu ini usaha yang lahir di masa pandemi. Nah, itu sangat berisiko tinggi. Ya, kalau dari saya sih dari apa ya, bukan sistem keuangan, karena usaha apapun ya tidak bisa lepas dari finansial. Artinya ketika kita sudah memiliki dana operasional, kita juga harus menyiapkan juga dana segar. Nah ini nih Pak, mungkin yang bisa garap sama kampus, barangkali kampus selain menjadi pendidik, dia juga bisa membentuk semacam BMT atau bank sendiri gitu, yang bisa memfasilitasi mahasiswa, atau sistemnya seperti apa. Oke, untuk dana segar Itu tadi ya, pendanaan. Masukan ya, karena ya betul. tidak lepas usaha pasti kayak gitu, karena banyak banget permasalahan, salah satunya di kendala di dana. Kadang kita harus cari syarat sini menutupi yang kurang, tapi kita dituntut harus berjalan, kita harus tetap bertahan gitu dengan produk kita gitu. Nah, selain itu mungkin kendala di karyawan ya, karena saya jujur, kami ya di manajemen juga berpikir awal seperti yang saya sampaikan tadi, kita yang sekolah harapannya bisa membuka lapangan kerja yang untuk mereka yang tidak memiliki kesempatan tidak sekolah gitu ya, mungkin yang lulusan SMP gitu. Oke, berarti karyawannya Mas Rohim nih lulusan SMP gitu? Tapi nyatanya enggak sih, malah ada SMK gitu. Oh, ada yang ada SMP, ada yang SMK. Padahal targetnya tadi yang nggak sekolah sebenarnya. Malah yang sekolah juga ikut daftar juga. Iya, tapi kan bisa menolak juga. Oke. Ya, luar biasa ya. Jadi timnya sekarang udah berapa karyawannya? Kalau saya sekarang 4. 4 ya. Di 4 outlet tadi Iya. Karyawannya 4 ya. Oke, jadi ini Di manajemennya berapa, Mas? Manajemen sekarang berdua. Berdua. Tambah satu lagi supplier sendiri. Supplier memang dipegang sama satu orang. Oke. Saya menyambut. Jadi ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar dan terlihat pertanyaan yang mungkin bagi penanya itu satu pertanyaan yang susah untuk dipecahkan. Pak, saya mau usaha, Pak. Saya nggak punya modal. Itu sebetulnya pertanyaan. Banyak. Nah, sebetulnya pertanyaan itu mentalitas. Sebetulnya bagi pemula itu bukan modal. Masalahnya bukan modal, tetapi mau atau tidak.